Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang asal adalah kudratullah dan amrullah. Semua bersumber dari amrullah. Hukum Allah, ala innal quwwata lillahi jami'a. Inil hukmu illa lillah. Ketahuilah kekuatan hanya kekuatan Allah. Hukum hanya hukum Allah. Tetapi manusia dikarenakan kelemahan pemahamannya, kebodohannya, manusia menganggap apa yang nampak di depan mata dari makhluk-makhluk ini sebagai perkara yang asal. Manusia tidak melihat di balik makhluk-makhluk ini ada kudratullah, ada amrullah. Para ulama memberikan permisalan keran. Air bukan dari keran, air dari sumur. Keran itu ada hubungannya dengan pipa, dan pipa itu berhubung dengan sumur. Anak kecil kalau ditanya, tatkala kita buka keran, dia akan bilang air dari keran, karena otaknya belum sempurna. Tapi orang dewasa paham, keran tidak bisa menghasilkan air. Di balik keran ada dinding, di balik dinding itu ada pipa. Dan pipa itu ada hubungan dengan sumur atau profil. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh. Tidaklah segala sesuatu kecuali hubungannya dengan perbendaharaan Allah. Dan perbendaharaan itu ngalir kepada makhluknya dengan kudrat dan iradat serta amrullah. Inilah ilmu yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul, agar manusia kenal Allah. Dunia ini atau makhluk ini hijab antara makhluk dengan Allah. Nabi-nabi beritahu, apa yang kamu lihat, jahase nafa hota huwa nazar arihihe wahase nafa nimira. Apa yang kamu lihat di situ ada manfaat? Tidak ada. Di situ tidak ada manfaat. Manfaat di dalam khazanah Allah, manfaat di dalam kudratullah, manfaat di dalam amrullah. Inilah ma'rifatullah yang diajarkan oleh semua nabi-nabi kepada kaumnya. Inilah ilmu yang diajarkan oleh nabi-nabi kepada kaumnya, agar manusia melihat sesuatu langsung kenal Allah. Kullu syai'in tadullu ala annahu wahid. Semua ini makhluk diciptakan agar manusia kenal penciptanya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah sebagai nabi yang pertama, dan kerja nabi adalah fokus kepada Allah, tawajuh kepada Allah, tidak pernah iltifat kepada selain Allah. Maka malaikat disuruh tunduk kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kenapa malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam? Karena Nabi Adam berada di atas maksud di mana dia diciptakan. Dia sebagai khalifah Allah, dan dia sebagai seorang nabi yang punya tugas, usaha kepada semua cucu-cucunya agar wujud pada diri manusia sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar manusia menjadi mazhar tajalliyat sifat-sifat Allah. Olehnya itulah malaikat disuruh sujud. Artinya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan tugasnya, nabi membutuhkan ma'iyatullah. Nabi membutuhkan nizam Allah yang gaib beserta dengan mereka. Dan inilah yang perlu kita pahami dalam rangka belajar meneruskan kerja nabi-nabi dan rasul ini.
dengan ditutupnya pintu kenabian, Allah tidak akan pernah mengutus nabi lagi. Tapi sifat-sifat nabi tetap diutus, sifat-sifat nabi tetap diwujudkan sampai hari kiamat. Olehnya itu Al-Quran paling banyak kisah-kisah nabi. Kenapa? Supaya umat ini dalam rangka menunaikan tugas yang dulunya diberikan kepada nabi-nabi, tapi dengan ditutupnya pintu kenabian, umat tetap umat, tidak berubah jadi nabi. Tapi umat ini dalam buat kerja nabi harus dengan sifat-sifat nabi. Kapankah dakwah ini menjadi hakikat? Kalau dakwah ini dibuat dengan sifat-sifat nabi dan adab-adab serta usul-usul kenabian, maka dakwah akan mengandung nur. Apabila dakwah mengandung nur, maka patung-patung yang ada di dalam hati dai hancur. Kalau patung-patung yang ada di dalam hati atau ruh dai telah musnah, maka patung-patung yang ada di dunia ini, adik daya dan kekuatan batil tidak akan bisa kuasa berdiri di depan hati dai yang dipenuhi dengan nur dakwah. Jadi dakwah Anbiya alaihissalatu wassalam tidak butuh harta dan hartawan, tidak butuh jabatan, tidak butuh kerajaan. Tetapi dakwah Anbiya alaihissalatu wassalam berhajat kepada nusratullah, berhajat kepada ma'iyatullah, berhajat agar nizam Allah yang gaib, malaikat-malaikatnya disertakan oleh Allah dalam perjuangan dakwah ini. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan kudratullah beserta dengan dai? Kapan khazanah Allah yang gaib dibukakan selamanya untuk dai? Dan kapan nizam Allah yang gaib, malaikat-malaikatnya ditundukkan kepada dai? Bila dai buat dakwah dengan sifat innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al ladzina taqaw, innallaha ma'al muttaqin. Allah berserta dengan sifat. Nah, kapan sifat-sifat ini muncul dalam diri kita? Kalau roh kita bersih daripada tuntutan-tuntutan nafsu dan syahwat yang berlebihan. Ya. Bila ruh telah didominasi oleh sifat-sifat hayawaniyat dan syaitoniah. Sifat hayawaniyat adalah kecenderungan kepada syahwat, dan sifat syaitan cenderung kepada nafsu. Dalam satu asar dijelaskan, innallaha ja'ala syahwatal mu'min fi siyami was salah wa ja'ala syahwatal munafik fil batni wal faraji. Allah menjadikan syahwatnya orang yang beriman di dalam puasa dan solat, yaitu dalam amal. Senang buat amal, sedih kehilangan amal. Sedangkan orang munafik dijadikan syahwatnya di dalam perut dan kemaluannya. Jadi tuan-tuan yang mulia, imtisalul awamir, mentaati perintah tidak cukup, tapi mentaati perintah seperti yang diarahkan. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu seperti yang diarahkan. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikenalkan oleh Allah dengan kerja ini. Di tengah-tengah segala kelemahan yang kita miliki, kelemahan kita tidak ada batasnya. Kenapa kita dikenalkan dengan usaha ini? Karena Allah punya sifat karim. Siapa itu karim? Karim wohe jonala iko kobi detahe. Karim adalah zat yang juga tetap memberi kepada orang yang tidak layak. Jangan tertipu kita.
Seakan-akan kita ini orang yang layak buat kerja ini. Kita nggak layak. Bukan tidak layak, belum layak. Kita penuh dengan kotoran, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kebodohan. Karena hadis Nabi mengatakan rubba muballigh au'a min sami'. Berapa banyak orang yang menyampaikan, berapa banyak orang yang disampaikan lebih baik dari yang menyampaikan. Sekarang saya kan menyampaikan nih, saya hadirkan hadis ini. Berapa banyak yang disampaikan, yang duduk-duduk di bawah ini lebih paham dari yang menyampaikan. Jangan kita tertipu di atas mimbar, ittaqullah haqqa tuqatih, dan anggap kita paling takwa karena di atas mimbar. Tidak. Umar bin Khattab di bawah, Aslam di atas keledai sampai di Baitul Maqdis. Ini yang di atas siapa ini? Ini budak. Yang di bawah siapa? Umar Amirul Mukminin. Dikasih kunci, cocok seperti dalam kitab kami. Jadi sekarang di atas kursi, belum tentu di akhirat di atas. Maulana Ashraf Ali Tanwi mengatakan, dalam setiap majelis saya menganggap orang yang paling hina di majelis itu. Jadi bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dikenalkan oleh Allah dengan kerja suci ini supaya kita jadi suci. Bukan berarti kita orang suci. Kami ketemu rombongan India. Mereka bilang, di kampung kami ada seorang syekh, sudah sepuh, sejak umur 7 tahun tidak pernah lihat perempuan, terjaga matanya, godul basar. Beliau menjadi marja di kampung kami, tapi setiap duduk-duduk sama kami, beliau meneteskan air mata. Kalau kita tanya, jawabannya, apa dosa saya? Apa kesalahan saya? Sehingga sampai saat ini, saya belum bisa keluar seperti kalian. Al-ma'asi ma'an nadamah khairum minat ta'ah ma'al kibr wal ujub. Kalau kita berbuat dosa disertai dengan penyesalan, itu lebih baik daripada ketaatan yang disertai dengan kesombongan dan ujub. Jadi unsur hayawaniat cenderung kepada syahwat, unsur syaitaniat cenderung kepada nafsu, merasa diri hebat, merasa diri paling pintar, paling bersih, paling paham. Ini unsur-unsur syaitan. Selama dua sifat ini mendominasi ruh, maka ruh ini telah hitam lebih daripada kegelapan malam, dan ruh itu telah bau busuk lebih daripada bau busuknya comberan. Dan kalau tempat yang sudah kotor, tidak mungkin jadi tajalliyatnya sifat-sifat Allah. Maka dikhawatirkan kita buat kerja terkena ancaman, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fasik. Terkadang Allah kuatkan agama dengan orang-orang fasik. Agama tersebar, tapi kita masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu masyayikh kita bilang, kertebirehna dertebirehna. Terus buat kerja, tapi timbulkan rasa takut, jangan-jangan salah kerja. Maulana Yusuf keliling sana keliling sini, ditanya orang, ngapain kamu capek-capek ke sana kemari, lari sana lari sini, taskil sana taskil sini? Hadraji Maulana Yusuf rahimallah menjawab, aku ingin menghidupkan kerja. Ini bukan organisasi, ini bukan aliran, ini kerja. Yang namanya kerja tidak cukup menggunakan dan mengorbankan harta dan waktu, tapi hati dan pikiran harus melebihi waktu dan harta kita. Satu orang kerja di kedai, tapi dia bangun kedai untuk anaknya.
Maka pemilik kedai bilang, Bapak, perkhidmatan Bapak di toko ini cukup sampai di sini Pak ya. Ini ada uang pesangon. Bapak terima kasih atas perkhidmatan selama ini. Ada apa Pak? Apa kesalahan saya Pak? Kamu tidak salah. Kalau gitu kenapa saya diberhentikan Pak? Ya begini, saya dengar Bapak bangun toko di seberang kampung sana. Jasad Bapak di sini, tapi pikiran Bapak di toko Bapak. Jadi kerja ini membutuhkan sepenuh hati dan pikiran kita. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulana Yusuf Rahmatullah mengatakan, saya ingin menghidupkan kerja. Tapi kalau kerja ini dibuat dengan yakin yang salah, merdut, tertolak. Kalau kerja dibuat dengan tertib yang salah, merdut, tertolak. Kalau kerja dibuat dengan niat yang salah, merdut, tertolak. Kalau pekerja agama buat kerja dengan yakin yang benar, dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, tapi merasa dirinya paling benar, tertolak di sisi Allah. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kertebirehna, dertebirehna, buat kerja terus. Tidak ada musim yang bisa memberhentikan dakwah. Tidak ada kekuatan dunia yang bisa memberhentikan dakwah. Ya, cantiknya bidaduri dan buasnya harimau tidak bisa menghentikan pergerakan jemaah dakwah. Terus buat kerja, tapi timbulkan rasa takut. Jangan takut kerja, nggak mau kerja, itu salah. Takut salah, nggak mau kerja, itu salah. Tapi buat kerja sambil timbulkan rasa takut, salah yakinnya, salah carane, salah niate, salah jazbahnya. Satu orang berjuang sendirian melawan musuh. Sahabat memuji dia. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan dia ahli neraka. Tidak cukup kerja, tapi kerja dengan arahan. Kerja dengan sifat-sifat kubuliyat. Syaitan pertama tidak mengizinkan kita masuk Islam. Tatkala kita ada di Islam, setan tidak mengizinkan kita hijrah untuk belajar. Tatkala kita sudah hijrah, setan tidak perkenankan kita duduk dalam amal. Ilmu tanpa amal. Tahu tapi tidak dikerjakan. Tatkala kita buat amal, setan biarkan kita tidak istiqomah dalam amal. Supaya amal yang kita buat mengikuti nafsu kita. Kalau kita sudah buat amal karena perintah Allah, tetapi setan tidak biarkan kita buat amal yang makbul di sisi Allah. Ditunjukkan kebaikan-kebaikan kita dalam amal dan diperlihatkan amalan kita yang bagus-bagus, sehingga kita lupa dosa-dosa dan keburukan-keburukan kita. Kita hitung taskiran kita, tapi tidak pernah kita hitung berapa banyak kalimat yang keluar daripada mulut kita yang menyebabkan orang lari dari dakwah ini. Kertebirehna, dertebirehna, buat kerja terus, tapi timbulkan rasa takut. Jangan-jangan salah. Tapi tidak boleh putus asa. Mayusi narehna, mangtebirehna, terus minta kepada Allah. Ini yang penting. Bayi Wahab Rahmatullah mengatakan, kita duluan lihat bulan Syawal atau kita berbuka duluan di bulan Syawal? Mana yang duluan? Lihat bulan atau berbuka? Halo? Lihat bulan. Lihat bulan itu juhdul lail dan berbuka itu juhdun nahar. Kerja pertama kerja malam hari.
Yang pertama, ya ayyuhal muzammil, baru ya ayyuhal mudaththir. Kekuatan dai kerja di siang hari sejauh mana dia mendapatkan dari Allah di malam hari. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna sanulki 'alaika qawlan thaqila. Yang lemah ta'aluknya dengan Allah, maka dia pun lemah dalam berdakwah kepada manusia. Pas fursanun bil lail, fursanun bin nahar, ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar. Kesimpulan dai di atas sejadah di malam hari, ya kan, di atas kuda di siang hari. Apa yang kita inginkan agar manusia dekat dengan Allah, minta semua itu kepada Allah di malam hari. Itu bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 99 Bayi Wahab rahimallah menekankan agar tiap-tiap markas memperhatikan orang-orang lamanya sholat hajat 12 rakaat. Bisa baca ayat kursi rakaat pertama, rakaat kedua ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Setelah itu baca surat Muzammil 11 kali dan baca surat Al-Ikhlas 41 kali. Kemudian zikir ke kalimat la ilaha illallah dengan muraqabah, maknanya sebanyak-banyaknya 1000 kali dan sebagainya, dan hadiahkan pahalanya kepada umat semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa berdakwah tanpa meninggalkan tempat kita, istri kita, anak kita, pekerjaan kita sementara. Dan tidak mungkin kita bisa tinggalkan semua itu tanpa ada cinta dan sayang kepada umat. Hadiahkan pahalanya kepada umat. Terus berdoa begini, bahasa Inggrisnya begini, Urdu. Allah जैसे मस्जिद नबावी तूने मकबूलियत महबूबियत मर्जियत बनाया, Allah हमारा मस्जिद भी मकबूलियत marji'iyat bana dijiye. Ya Allah, sebagaimana kau jadikan Masjid Nabawi makbul di sisimu dan hamba-hambamu, makbul, mahbub, dicintai olehmu dan dicintai oleh hamba-hambamu, marji'iyat, dan menjadi rujukan penyelesaian semua masalah umat. Ya Allah, terimalah masjid kami ini, terimalah markas kami ini jadi masjid mahbubiyat, makbuliyat, marji'iyat. Ya Allah, wa beceni, bekarari, wa kulan, wa ham, wa gham. Ya Allah, kerisauan, kesedihan, keresahan yang ada di dadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang dengan kesedihan, keresahan, kerisauan itu mereka tidak tinggal diam di tempat, gerak sana, gerak sini, taskil sana, taskil sini, jauhlah sana, jauhlah sini, goswa sana, goswa sini. Ya Allah, jadikan juga kerisauan itu ada di dalam dadaku, ya Allah. Ada orang yang buat kerja dengan ta'aluk kepada Allah, ada orang buat kerja dakwah tidak punya hubungan yang khusus kepada Allah. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan duit, tidak mungkin dia kasih duit sama kita. Nah, orang yang tidak ada ta'aluk dengan Allah, orang yang yakinnya tidak kepada Allah, orang yang sandarannya tidak kepada Allah, orang yang tidak merasa dilihat oleh Allah, apa yang bisa diharap dakwahnya dari orang seperti ini? Waktu itu hadirin, kita niat bahwa jam 1 malam, 1:30 kita sudah tidak ada lagi di tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ustadz kita almarhum, semoga Allah angkat derajat beliau, sering cerita tentang wali abdal, ketemu dengan jemaah ini, dan tatkala sudah disampaikan salam Maulana Yusuf,
Maka Wali Abdal itu bilang, sampaikan kembali salam kami kepada Maulana Yusuf. Katakan kepada beliau, kerja yang sedang berlaku ini sama dengan kerja sahabat. Cuman dua kekurangannya. Yang satu, orang tablik ini buat dakwah, tapi nggak ada ta'aluk dengan Allah. Kita itu punggung harus jauh dari tempat tidur. Nabi jadi wajib sholat malam ini. Begitu juga kita, penerus kerja Nabi, hendaknya jangan sampai ketinggalan tahajud. Kalau hilang tahajud, dikodok besoknya. Bersedia insyaallah. Tapi jangan kodok-kodok terus. Kata Maulana Zakaria, kalau kita dakwah 2 jam di siang hari, maka kita harus punya waktu 4 jam di malam hari minta sama Allah. Olehnya itu kita perlu minta pada ulama-ulama, wali-wali, orang-orang soleh. Karena amalan malam mereka nggak tidur. Kita pelajaran kita baru taklilun naum, kamsona, kurangi tidur. Tapi prakteknya habis subuh, dalam bayan subuh tidur, waktu zikir tidur, belum taklim tidur, waktu taklim tidur, habis zuhur tidur. Kita bisa ngomong, praktek kita belum ada. Tapi banyak orang-orang tidak tidur sepanjang malam, memikirkan keadaan umat ini. Maka kita perlu suwanan sama orang-orang soleh, ulama-ulama soleh, rabbaniyin, agar mereka ingat kita dalam doa-doa mereka. Bersedia? Hadirin bapak saudara yang dimuliakan Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, Maulana Ilyas beritahu sama Maulana Yusuf bagaimana menjadi wali kutub. Jadi wali kutub ini asar daripada amalan dan doanya ke seluruh penjuru dunia. Nah, kerja dakwah ini juga medannya ke seluruh penjuru dunia. Coba angkat tangan yang sudah 4 bulan ke IPB, tapi paspornya sudah mati, angkat tangan. Paspornya mati. Nah, angkat tangan yang sudah 4 bulan tapi belum punya paspor, angkat tangan. Belum buat paspor. Jadi paspor ini tanda kita siap berangkat keliling dunia. Nah, jadi jangan sampai mati paspor itu. SIM-nya ada yang mati nggak SIM? Nggak ada. Begitulah dai seluruh alam, standby paspornya setiap saat. Nah, karena arahan masyarakat kita setiap 3 tahun jangan hirup udara negeri kita. Kita ke Australia, 3 tahun berikutnya ke Amerika, 3 tahun berikutnya ke Kanada. Baru uangnya dari mana Ustadz? Nah ini yang mau kita muzakarakan. Man kana fi jaybihi syai', kata Kiai Mufassir. Man kana fi jaybihi syai' falam ya'ti minal ghaibi syai'. Yang masih ada duit di kantongnya nggak akan datang dari arah gaib. Justru nggak ada duit itu tandanya Allah mau kasih kita. Maulana Ilyas bawa jemaah 1 tahun, Maulana Yusuf, Maulana Inamul Hasan di dalamnya sebagai khadim. Tapi yang beliau bawa Maulana Said Ahmad Khan, Hafiz Makki dan sebagainya. Beliau berdoa di depan Baitullah, di depan Multazam. Ya Allah iskam ko kabul kar. Ya Allah terima kerja ini. Oh ya Allah iskam ko hifazat kar. Ya Allah tolong jaga kerja ini. Yang ketiga, ya Allah, siapapun yang mau merubah-rubah kerja ini, campakkan mereka dari kerja ini. Dan yang keempat, ya Allah, umat ini walaupun tidak punya asbab, berangkatkan mereka keliling dunia. Setelah menangis doa di depan Multazam,
beliau jumpa dengan ulama-ulama yang ada di bawah atap Masjidil Haram. Dan Maulana Ilyas berseri-seri sambil berkata, doa saya dikabulkan oleh Allah. Allah telah terima kerja ini, Allah telah jaga kerja ini, dan usul-usul dakwah ini tidak bisa dirombak-rombak siapapun dia. Dan yang terakhir, kabar gembira. Memang setelah ditafakut yang paling banyak ke negeri jauh dari Pakistan itu orang-orang yang bukan punya duit. Coba yang sudah 4 bulan ke IPB tapi belum ke negeri jauh, angkat tangan. Gimana? Karena nggak punya duit. Nah, Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada jam terus aja. Hah? Nggak ada jamnya terus. Harusnya ada jam di depan situ ya. Bapak Saudara yang mulia, Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan, harcis mahol se bentahe, segala sesuatu mengikuti lingkungan. Nah, lingkungan yang ada di sekitar kita ini bukan lingkungan ibadah, tapi lingkungan maksiat. Olehnya itu dakwah ini dibutuhkan. Dawat se yakin badal tahe, or dawat se mahol badal tahe. Dua fungsi dakwah, merubah keyakinan di dalam diri kita dan merubah lingkungan. Tanpa dakwah lingkungan tidak akan berubah. Dan kalau lingkungan maksiat, lingkungan yang membesarkan selain Allah, maka otomatis lingkungan ini masuk juga pengaruhnya ke dalam dai punya ruh. Karena dai ini bukan wali di gunung bertepi. Dai punya istri, punya pasar, punya toko, transaksi dengan masyarakat yang tidak kenal Allah, yang tidak takut kepada Allah, yang tidak ingat Allah, pasti akan tergores di dalam hati dai. Nah, olehnya itu iman adalah mengeluarkan makhluk dari hati dai, sedangkan sholat adalah mengeluarkan diri kita dari tengah-tengah makhluk. Kita di pasar, keluarkan diri kita dari makhluk. Kemudian saat kita sholat, jangan ingat itu makhluk. Ini sholat. Dalam kesempatan lain Maulana Yusuf mengatakan, sholat adalah menggunakan semua titipan Allah dari ujung rambut sampai ujung kuku untuk Allah saja. Jangan ada satupun anggota tubuh kita yang khilaf syar'i, khilaf awamir. Baru Allah berikan di khazanahnya untuk kita. Allah bilang, sekarang kau ambil sudah, kapan kau mau. Jadi hadirin, kenapa masjid ini kita disuruh bangun? Karena masjid ini tempat menguatkan ibadah.